Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Metaronika, peserta Latsar CPNS Angkatan 3 Kelompok 4, BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022. Saya berprofesi sebagai perawat terampil di RSUD Dr. Insinyur Soekarno. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan video monolog mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Selamat menyaksikan. Selamat datang di RSUD Dr. Insinyur Soekarno, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rumah sakit ini terletak di Jalan Zifur, kawasan Lintas Timur, Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. RSUD Dr. Insinyur Soekarno merupakan rumah sakit kelas B, terakreditasi paripurna, dan resmi dibuka untuk umum pada tanggal 1 Juni 2013. RSUD Dr. Insinyur Soekarno bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Pangkal Pinang tentang pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta program jaminan kesehatan. RSUD Dr. Insinyur Soekarno juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tentang pengembangan pelayanan kesehatan. Berikut adalah fasilitas yang ada di RSUD Dr. Insinyur Soekarno, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Struktur organisasi RSUD Dr. Insinyur Soekarno, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dikepalai oleh seorang direktur Dr. Bahrun Siregar Sutrisno, MKes. Direktur sendiri membawahi 3 wakil direktur. Yang pertama, Wakil Direktur Umum dan Keuangan. Yang kedua, Wakil Direktur Pelayanan dan Keperawatan. Yang ketiga, Wakil Direktur Sarana Prasarana dan Pengembangan Teknologi Informasi. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi 3 bagian, yaitu bagian umum dan kepegawaian, bagian keuangan dan perencanaan, bagian hukum, humas, dan pelaporan. Wakil Direktur Pelayanan dan Keperawatan membawahi 3 bidang, yaitu bidang pelayanan medik, bidang pelayanan keperawatan, bidang rekam medik dan akreditasi. Wakil Direktur Sarana Prasarana dan Pengembangan Teknologi Informasi membawahi 3 bidang, yaitu bidang sarana dan prasarana, bidang teknologi informasi, dan bidang aset. Kemudian, tugas dan fungsi pelayanan publik. Yang pertama, meningkatkan kapasitas rumah sakit menjadi rumah sakit rujukan provinsi dengan menyediakan berbagai jenis pelayanan dan SDM yang sesuai dengan standar rumah sakit kelas B. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana rumah sakit agar meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Yang ketiga, meningkatkan penanganan terhadap korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan dengan kesiapan tim rumah sakit dalam cepat tanggap darurat bencana, baik dalam hal peningkatan mutu SDM medis maupun non-medis. Dan yang keempat, mewujudkan status pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, sehingga meningkatkan angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Insinyur Soekarno, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Visi, misi, dan moto RSUD Dr. Insinyur Soekarno, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Visi, menjadikan RSUD Dr. Insinyur Soekarno sebagai pusat rujukan terbaik dan terjangkau oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengedepankan pelayanan berbasis kolaborasi interprofesi secara holistik. Adapun misi RSUD Dr. Insinyur Soekarno yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan produk pelayanan unggulan, menerapkan tata kelola PPK BLUD secara efisien dan bertanggung jawab, memudahkan akses pelayanan dan memperluas jaringan mitra rujukan, serta meningkatkan kompetensi SDM, melengkapi sarana prasarana dan memenuhi kebutuhan SDM sesuai standar. Moto RSUD Dr. Insinyur Soekarno adalah We Front to Serve. Saya adalah perawat. Jabatan yang saya emban adalah sebagai perawat terampil. Saya bertugas di unit ruang rawat dewasa kelas 3. Tugas saya sebagai perawat yaitu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan.
Untuk asuhan keperawatan yang saya lakukan adalah pertama, pengkajian kepada pasien, diagnosa keperawatan pada pasien, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, lalu mengevaluasi segala jenis perencanaan tersebut dan mendokumentasikan segala tindakan yang telah dilakukan kepada pasien. Layanan yang diberikan oleh perawat terampil sesuai Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 yang merupakan pekerjaan perawat sehari-hari adalah yang pertama, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu, yang kedua, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, yang ketiga, melakukan perawatan luka, yang keempat, memberikan oksigenasi sederhana, yang kelima, melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, dan post-operasi. Yang keenam, melakukan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat, bencana, kritikal. Yang ketujuh, melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Kedelapan, memfasilitasi penggunaan alat-alat pengaman pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif. Penerapan Smart ASN dalam tugas perawat sebagai berikut. Yang pertama, menjadi perawat yang kompeten dan terus berinovasi dengan selalu mengikuti pelatihan dan seminar online keperawatan. Yang kedua, perawat mampu menerapkan teknologi digital dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, seperti penggunaan CIMRS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di RSUD Dr. Insinyur Soekarno, dan penggunaan alat canggih seperti Sirimpam. Yang ketiga, perawat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tidak membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Contohnya, bersikap 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun kepada pasien maupun keluarga pasien. Yang terakhir, memberikan pelayanan terintegrasi kepada pasien. Contohnya, melakukan kolaborasi dengan tim gizi dalam pemberian jenis diet sesuai dengan kondisi pasien.